Pemirsa, ada 4 atlet warga negara Rusia telah resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. DPR menyetujui permohonan naturalisasi terhadap 4 pemain tim nasional sepak bola putri Indonesia dalam rapat paripurna di gedung DPR Selasa pagi. Sementara itu, Kementerian Hukum ini berkomitmen untuk mendukung semua proses naturalisasi demi kepentingan prestasi olahraga nasional. Calon pemain timnas Indonesia Luke Vickery kembali cetak gol di Liga Australia. Hal ini tentu bisa bikin pelatih John Herdman bahagia. Nama Luke Vickery tengah jadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Pasalnya, pesepak bola berusia 20 tahun itu disebut-sebut punya darah keturunan Indonesia. Tak hanya itu, penampilannya cukup tajam di musim ini. Vickery sudah mengemas 5 gol dan 2 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama klubnya MacArthur FC. Terbaru, Vickery menyumbang 1 gol saat MacArthur FC menghantam Melbourne City FC 6-2 di Sydney, Australia, Sabtu 24 Januari 2026 sore WIB. Itu adalah gol ketiganya di Liga Australia 2025-2026. Sebelum memperkuat MacArthur FC, Vickery berkostum Western United FC dan memulai debutnya pada musim lalu. Di sana, ia menceploskan 1 gol dan 1 assist dalam 16 pertandingan di semua kompetisi. Di level internasional, Vickery baru dipanggil ke Timnas Australia U19. Ia mencatatkan 1 gol dalam 4 penampilan. Namun, bisa jadi Vickery akan berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Saat ini, Vickery memegang paspor Australia. Ia bisa dinaturalisasi menjadi WNI karena memiliki darah keturunan Indonesia dari nenek di pihak ibu, yang diketahui lahir di Medan, Sumatera Utara. Bila jadi dinaturalisasi, John Herdman tentu berbahagia. Pasalnya, Luke Vickery bisa diturunkan sebagai sayap serang di kedua sisi, serta penyerang tengah, sehingga menjadi opsi bagus di lini depan. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, mengibaratkan perannya seperti seorang koki di dapur besar sepak bola tanah air. Pelatih asal Inggris ini menegaskan komitmennya untuk meracik talenta muda agar siap bersaing di level tertinggi dan membawa skuad Garuda meraih pencapaian prestisius. John Herdman berbicara tentang visi dan misinya usai menjadi pelatih Timnas Indonesia. Pelatih berkebangsaan Inggris tersebut mengatakan tidak hanya ingin fokus ke tim senior, Herdman juga menaruh perhatiannya kepada para pemain muda. Juru taktik berusia 50 tahun itu menginginkan adanya keselarasan antara tim U20, U23, dan senior di Timnas Indonesia. Sementara itu, saat ini Herdman sedang bersiap menghadapi berbagai agenda padat pada tahun-tahun pertamanya. Mantan pelatih Toronto FC itu sedang meracik Timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Series, Piala AFF, serta Piala Asia. PSSI dilaporkan sedang menyiapkan proyek naturalisasi pemain Eropa untuk memperkuat Timnas Indonesia. John Herdman, pelatih baru, terlibat aktif dalam pencarian bakat. 4 pemain potensial masuk dalam daftar, termasuk Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Jensen Silt, dan Dean Zandenberg. Dalam laporan khusus yang dibuat oleh media asal Vietnam, PSSI saat ini sedang menyiapkan proyek naturalisasi yang lebih terencana dan terarah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Laporan tersebut menyoroti bahwa Indonesia berencana untuk menambah 4 pemain baru melalui jalur naturalisasi. Kebijakan ini terkait erat dengan upaya jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing tim nasional dengan cara merekrut pemain-pemain yang saat ini bermain di kompetisi sepak bola Eropa. Media tersebut mengutip pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia bersiap untuk memperkenalkan 4 pemain naturalisasi. Dan pelatih baru Indonesia masih aktif melakukan pencarian bakat di Eropa, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan tim. Kerjasama antara PSSI dan John Herdman menunjukkan pola yang lebih serius dibandingkan dengan periode sebelumnya. Proses naturalisasi kini tidak lagi dianggap sebagai tindakan yang spontan atau tiba-tiba, melainkan melalui serangkaian tahapan pemantauan dan evaluasi yang lebih terukur, yang mengindikasikan pendekatan yang lebih strategis dalam memilih pemain yang akan dinaturalisasi. Dengan pendekatan yang lebih terencana dan terarah, diharapkan kualitas skuad Garuda akan terus meningkat dan mampu memberikan prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan negara. Ketua Badan Tim Nasional PSSI, Sumarji, mengatakan Nova Arianto diusulkan menjadi salah satu asisten pelatih John Herdman
untuk menangani timnas Indonesia. Nova menjadi salah satu dari sejumlah nama yang diusulkan ke juru taktik 50 tahun itu. Sebelumnya, Hurtman mengatakan dirinya bakal mengangkat pelatih lokal sebagai asistennya. Menurut Sumarji, perlu beberapa asisten lokal yang mendampingi John Hurtman. Hal ini merupakan kesepakatan antara PSSI dengan Hurtman saat ditunjuk menukangi tim Garuda. Adapun Nova adalah pelatih timnas U20 Indonesia yang sebelumnya membawa timnas U17 lolos Piala Dunia U17 Qatar 2025. Dia menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong ketika juru taktik asal Korea Selatan itu menjadi pelatih kepala skuad Garuda. Menurut Sumarji, tim yang berkaitan dengan ofisial, analis, serta fisioterapi akan menggunakan tim dari Indonesia. PSSI mengumumkan penunjukannya pada 3 Januari 2026. Pria 50 tahun itu menggantikan Patrick Kluivert dan dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Salah satu target terbesar yang diberikan kepada Hurtman adalah membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2030. Sandy Walsh tak sabar bertemu John Hurtman di timnas Indonesia. Hurtman saat ini masih memantau pemain di Super League 2025-2026. Namun dia sudah menghubungi hampir semua pemain di timnas untuk memperkenalkan diri. Sosoknya yang berlatar belakang guru membuat dia mudah dekat dengan pemain. Pembuktian di lapangan akan terjadi pada bulan Maret nanti saat ajang FIFA Series. Sejauh ini dia mendapatkan respon positif dari supporter yang sangat kecewa dengan kinerja Patrick Kluivert dan timnya. Sandy menjelaskan bahwa perubahan di timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Sebagai pemain, dia melihat Hurtman adalah pelatih yang cukup positif. Ini membuat sang juru taktik lebih cepat diterima, apalagi saat ini sedang meracik taktik terbaik. Pemain asal Buriram United ini melanjutkan, dia sudah tidak sabar untuk kembali ke timnas Indonesia. Dia berharap langkah Hurtman juga mendapatkan dukungan demi bisa membawa timnas ke arah lebih baik. Sementara itu, Sandy masih meyakini skuad Garuda memiliki supporter terbaik. Harapannya tentu agar dukungan maksimal bisa diberikan pada bulan Maret nanti. Ini akan jadi momentum kebangkitan timnas setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2025. Sepak bola Indonesia kini memiliki banyak talenta muda yang menarik perhatian. Salah satunya adalah Dean Zandenbergen. Penyerang muda berusia 23 tahun itu layak menjadi sorotan setelah tampil gemilang di klubnya dan menunjukkan niat untuk membela timnas Indonesia. Dengan darah keturunan Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Depok, Jawa Barat, Zandenbergen berpotensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan bagi skuad Garuda. Zandenbergen saat ini bermain untuk VVV Venlo. Ia sudah membuktikan kualitasnya melalui performa yang mengesankan dengan mengemas 5 gol dan 4 assist musim lalu. Dalam pertandingan terbaru, ia berhasil menunjukkan ketajamannya sebagai juru gedor. Performa itu menunjukkan bahwa Zandenbergen tidak hanya sekedar pemain biasa. Ia memiliki kemampuan untuk menjadi bintang di lapangan, terlebih di ujung tombak. Jika ia berhasil dinaturalisasi, kemungkinan ia akan diduetkan dengan Ole Romeni. Keinginan Zandenbergen untuk membela timnas Indonesia semakin kuat. Dengan potensi yang dimilikinya, Zandenbergen bisa menjadi salah satu penggawa kunci dalam timnas Indonesia di masa depan. Proses naturalisasi pemain berbakat seperti Zandenbergen sangat penting untuk memperkuat skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan pentingnya mengembangkan talenta muda di luar maupun dalam negeri. Dengan dukungan dari PSSI dan pengelolaan yang baik, peluang Zandenbergen untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U17 akan memanaskan mesin jelang Piala Asia U17 2026 dengan menggelar 2 laga uji coba internasional melawan Cina. Kedua pertandingan persahabatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 8 dan 11 Februari 2026 di Indomilk Arena Tangerang. Uji coba itu menjadi bagian penting dari program persiapan Garuda Muda sebelum tampil di Piala Asia U17 2026 yang akan digelar pada Mei mendatang di Arab Saudi. Dilansir dari Antara, turnamen level Asia tersebut diikuti 16 negara dan menjadi tolok ukur kekuatan tim-tim usia muda di kawasan. Sebelum tampil di Piala Asia, Timnas U17 juga akan lebih dulu berlaga di Piala AFF U17 yang dijadwalkan berlangsung pada April. Rangkaian laga itu akan dimaksimalkan untuk membentuk kerangka tim yang solid, sekaligus mengasah mental bertanding para pemain. Indonesia sendiri tidak menjalani babak kualifikasi Piala Asia U17 2026.
Status lolos otomatis didapat setelah Garuda Muda menembus perempat final pada edisi sebelumnya yang digelar tahun lalu.